Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan channel ini, channel Seri Islam, agama paling logis. Channel yang akan memaparkan bagaimana kebenaran Islam itu sangat mudah diterima siapa saja selama dia mau berpikir. Karena Islam itu agama yang paling logis, yang maknanya Islam itu agama yang paling mudah untuk dipahami, mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul pada diri manusia tentang kehidupan dengan jawaban yang logis, jawaban yang memuaskan akal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki video seri ke-15. Bagi yang baru menonton video ini, silahkan ditonton mulai dari seri pertama agar lebih jelas fakta-fakta bahwa Islam itu adalah agama paling logis. Begitu juga jika Anda yang saat ini bukan beragama Islam, namun ingin tahu Islam itu apa dan bagaimana, saya anjurkan juga untuk mulai nontonnya dari video seri pertama. Salah satu video di channel ini yang paling banyak mendapatkan komentar adalah video seri ke-9 yang ini, yang membahas tentang ChatGPT saat ditanyakan tentang agama. Muncul komentar pro dan kontra akan hal ini. Yang kontra umumnya dari mereka yang memeluk agama yang dirugikan oleh jawaban-jawaban ChatGPT tersebut. Wajarlah saat ada sesuatu yang terasa menyudutkan agamanya, muncul pembelaan dari penganutnya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana cara mereka dalam membela agamanya. Jika pembelaan itu juga adalah pembelaan yang bersandar pada fakta dan bukti-bukti, oke, masih bisa masuk ke ruang diskusi. Tapi jika pembelaan itu justru bersifat asumsi, tak berdasar, seperti menyebut ChatGPT itu tidak bisa dipercaya, atau bahkan pembelaan itu dengan mencaci maki agama Islam, itu hanya akan merugikan mereka sendiri. Jujur saja, fenomena ChatGPT dengan jawabannya tentang agama ini sangat menyentak kalangan penganut agama, terutama dari agama yang tidak mendapat tanggapan positif dari ChatGPT. Sehingga mau tidak mau pasti muncul pertanyaan dalam benak mereka, apakah jawaban ChatGPT itu sesuatu yang benar atau tidak. Di sini akan terjadi benturan antara akal atau logika dengan doktrin agama. Selama mereka ini tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan akan benturan logika dan doktrin ini, mereka akan tetap dipenuhi tanda tanya, yang bisa suatu waktu berubah jadi keraguan akan agama mereka sendiri. Jika tanggapan yang mereka lihat dari kalangan mereka sendiri akan fenomena ChatGPT ini tidak memuaskan, besar kemungkinan mereka akhirnya akan berkesimpulan apa yang disampaikan ChatGPT itu memang benar adanya. Bagi yang mengatakan ChatGPT itu tidak bisa dibenarkan, apa-apa yang disampaikannya ada benarnya dan juga ada salahnya. Di video seri 10 sudah coba kami uraikan cara kerja ChatGPT atau AI secara keseluruhan, yang menunjukkan bahwa memang masih terdapat kekurangan-kekurangan pada mesin buatan manusia ini atau kecerdasan buatan manusia ini. Ada wilayah yang masih belum bisa dijangkau oleh ChatGPT. Namun kelemahan ini di satu kondisi tidak membuat dia tertolak di seluruh kondisi. Di wilayah yang kita yakini dia sudah punya kemampuan untuk menguasainya, kita harus akui apapun tanggapannya itu ya, pasti sesuatu yang bisa kita terima. Mesin begini tentu ada algoritmanya yang disusun oleh pembuatnya. Maka bisa saja algoritma ini diubah oleh pembuatnya kapan saja dia inginkan. Benar ya, ini salah satu argumen untuk mencitrakan ChatGPT itu bisa berubah-ubah pendapatnya. Benar juga bahwa ada algoritma itu. Namun dibuatnya ChatGPT ini semata untuk unsur komersil. Untuk itu si pembuat ChatGPT ini harus bisa meyakinkan bahwa ChatGPT itu sepenuhnya hanya berlandas pada logika semata, tanpa ada bias ya. Tidak ada unsur-unsur lainnya, karena jika terdapat unsur-unsur subjektif pada ChatGPT, maka itu akan meruntuhkan kepercayaan publik pada mesin ini atau aplikasi ini. Ini akan buruk dari sisi komersilnya, karena publik akan meninggalkannya karena menurunnya trust atau kepercayaan kepadanya. Apakah masalah keagamaan ini wilayah yang bisa disebut sudah dikuasai ChatGPT sehingga pendapatnya bisa dianggap benar?
Pertama, agama itu, terutama agama yang ada di zaman ini, adalah agama-agama yang punya kitab keagamaannya. Jadi agama itu adalah apa yang terdapat pada kitab-kitab keagamaannya. Maka untuk memahami agama itu cukup dengan mengetahui dan memahami kitabnya. Mampukah ChatGPT atau AI memahami kitab-kitab ini? Pasti mampu. Itulah kelebihan mesin AI ini yang mampu menyerap apa saja yang itu disampaikan padanya atau disimpan di memorinya yang kapasitasnya luar biasa sekali. Maka umpamanya ditanya perbandingan antara Bible dengan Quran, dia akan dengan mudah bisa menyampaikan karena sudah terdapat di memorinya tentang Bible dan juga Al-Quran itu. Ketika ditanya kepadanya isi Bible atau tentang Bible, maka dia akan menjawab sesuai apa yang ada pada Bible. Ini hanya bersifat menyampaikan informasi. Begitu juga jika ditanya tentang Al-Quran. Namun ketika diminta ChatGPT untuk membandingkan kedua kitab itu, maka sandaran utama ChatGPT dalam membandingkannya kembali pada logika. Dia akan membenarkan yang sesuai dengan logika dan menolak yang tidak sesuai dengan logika. Itulah sebabnya kenapa umat Islam yang keimanannya dibentuk dengan akliyah atau dengan berpikir yang maknanya dengan logika, tidak ada masalah dengan apapun jawaban dari ChatGPT. ChatGPT dan kaum muslim yang sama standar penilaiannya pada logika terlihat ya sama jawaban-jawabannya tentang agama ya. Apa yang sering disampaikan umat Islam itu juga yang disampaikan oleh ChatGPT. Itu bukan karena ChatGPT berpihak pada Islam, bukan pula karena algoritmanya dalam ChatGPT, itu semua karena sama-sama menilai dengan sesuatu yang sama, yaitu dengan logika. Pertanyaannya, apakah iman itu sejalan dengan logika? Bagi umat Islam, jawaban untuk ini tidak diragukan lagi karena iman dalam Islam dibentuk dengan logika. Bahkan banyak sekali firman Allah dalam Al-Quran yang meminta manusia berpikir yang maknanya untuk menggunakan logika. Tapi bagi agama yang di dalamnya iman itu hanya dibangun berdasarkan doktrin, dogma, yaitu ketetapan atau ketentuan yang tidak boleh difikirkan, tidak boleh dipertanyakan, maka mereka akan menjawab iman itu tidak sejalan dengan logika. Makanya muncul banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab dalam agama-agama itu karena penganutnya adalah manusia yang tentu saja mereka akan berpikir. Karena berpikir itu adalah salah satu kekhasan dari manusia dibanding makhluk-makhluk lain. Tentu ya, sehingga mereka tidak terima begitu saja. Di saat pertanyaan yang muncul tidak mendapat jawaban yang memuaskan, bahkan kadang justru bertanya itu disalahkan, manusia yang diberi anugerah akal akan sampai ke kesimpulan, something wrong here in my religion. Ada yang salah ini di dalam agamaku. Dalam Islam dikenal apa yang disebut goriza at-tadayun atau naluri beragama yang ada pada diri manusia. Naluri ini ada pada diri manusia sebagai bagian dari penciptaannya. Jadi ada pada seluruh manusia, apapun rasnya, dimanapun dia berada. Dengan adanya naluri inilah manusia dalam kehidupannya akan cenderung mencari penciptanya untuk dia sembah. Dan siapa pencipta ini, mereka tidak akan tahu sampai ada utusan dari pencipta itu atau para nabi yang menyampaikan kepada mereka siapa pencipta yang mereka cari untuk mereka sembah. Maka ketika para nabi ini belum sampai ke mereka, mereka tetap sudah menyembah sesuatu yang mereka anggap adalah pencipta mereka atau yang punya kuasa terhadap mereka ya. Bahkan jika kita pergi ke pelosok paling pelosok ya di bumi ini ya, yang tidak tersentuh peradaban atau katakanlah masih primitif, kita akan temukan fakta bahwa manusia di situ sudah sejak lama, sudah dari nenek moyang mereka menyembah sesuatu yang mereka anggap sebagai pencipta mereka atau punya kekuasaan atas diri. Ini kemudian bisa kita lihat dari statistik ini yang menunjukkan kondisi keberagamaan manusia di tahun 1 Masehi. Semua manusia beragama. Belum ditemukan di situ orang yang tidak beragama yang dikenal dengan istilah ateis atau orang yang mengaku ada Tuhan tapi tidak beragama yang dikenal dengan istilah agnostik. Apakah setiap orang yang beragama tersebut akan turun-temurun tetap dalam agama mereka? Ternyata tidak. Muncul kemudian agama-agama yang terus meningkat pesat pemeluknya, dan kemudian terlihat ada agama-agama yang berkurang pemeluknya, bahkan ada agama yang hilang.
ini menunjukkan banyak yang kemudian meninggalkan agamanya dan berpindah ke agama lainnya. Kenapa? Hal paling utama di sini dikarenakan mereka berpikir dan kemudian merasa ada agama yang lebih masuk akal dibanding agamanya. Sejalan dengan semakin mudahnya interaksi manusia dengan munculnya sarana transportasi seperti kapal laut dan lain-lain, maka pergolakan antar agama lokal dengan agama yang datang pun terjadi, ya. Disinilah kemudian banyak agama lokal, terutama yang animisme, akan hilang, ya. Karena itu adalah agama yang paling lemah secara logika. Agama-agama yang bertuhan kepada Tuhan yang Esa akhirnya menyebar pesat, meninggalkan agama-agama yang menyembah, kalau dalam pandangan Islam itu disebut menyembah berhala, ya. Sebut saja Kristen, walau memang ada konsep trinitasnya, Islam dan Yahudi yang perkembangannya sangat terbatas mengingat ketentuan untuk bisa masuk jadi pemeluk agama ini didasarkan pada nasab atau keturunan. Sehingga kemudian Kristen dan Islam jadi agama paling pesat perkembangannya. Ini menunjukkan keimanan dengan berpikir itulah yang membuat manusia kemudian berbondong-bondong meninggalkan agama mereka semula ke agama yang menurut logika mereka lebih benar. Ini juga membuktikan bahwa iman itu sebenarnya bermula dengan logika. Ini sesuai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika dia hendak mencari Tuhan, ya, dia kemudian melihat bintang, merasa kemudian bintang itu adalah Tuhan, kemudian akalnya berbicara lagi ketika dia melihat bulan, ternyata bulan itu dianggap lebih dari bintang, kemudian dia merasa bulan itu adalah Tuhan, tapi kemudian dia melihat lagi matahari, matahari itu lebih dari bulan, maka dia kemudian merasa matahari itu adalah Tuhan, ya, sebelum dia benar-benar bertemu dengan Tuhan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di situ terlihat, ya, peran dari logika, ya, logika yang menuntunnya untuk mencari, ya. Dia tidak akan mau berhenti pada sesuatu yang kemudian diakuinya, disadarinya bahwa itu sesuatu yang lemah, ada yang lebih. Nah, itulah yang membuat kemudian banyak pemeluk agama-agama yang konsep ketuhanannya itu lemah, kemudian mereka meninggalkannya dengan logika mereka, mencari atau kemudian menemukan agama-agama yang konsep ketuhanan jauh lebih kuat, lebih benar dari konsep ketuhanan di dalam agama mereka. Nah, di abad 17 Masehi, di tahun 1600-an, muncullah fenomena baru, kemunculan mereka yang tidak beragama dan tidak mengakui adanya Tuhan, yaitu ateis. Apa yang terjadi di abad itu? Di abad itu terjadi beberapa keguncangan di agama Kristen di Eropa. Keguncangan ini terjadi tatkala manusia di Eropa sudah mulai, ya, semakin terpelajar, sehingga muncul pemikiran maupun pakar-pakar keilmuan di sana yang dengan penelitian mereka menyimpulkan hal-hal yang ternyata bertentangan dengan pendapat gereja. Banyak dari ilmuwan itu kemudian diminta untuk membatalkan pendapat-pendapatnya yang bertentangan di gereja, ya. Dan jika kemudian mereka tidak mau, mereka tetap berkeras dengan pendapatnya, maka mereka dihukum oleh gereja yang saat itu berkolaborasi dengan para raja, ya. Sebut saja umpamanya dia ilmuwan, ya, Galileo, ya, yang mengatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari, sementara waktu itu pendapat gereja mengatakan pusat dari tata surya itu bumi. Sehingga Galileo akhirnya dihukum, dipenjara, ya, sampai mati. Apa yang dilakukan gereja ini membuat terjadi perselisihan antara para intelektual dengan pihak gereja. Para intelektual yakin dengan pendapat mereka karena sudah bisa mereka buktikan. Sementara gereja tetap bertahan dengan pendapatnya walau tidak ada bukti menguatkan pendapatnya itu. Tentu ini membuat para intelektual akhirnya meragukan agama mereka, Kristen, ya, yang mereka anggap tidak sesuai dengan fakta yang mereka temukan. Mereka ini akhirnya menyatakan diri tidak percaya lagi pada gereja alias jadi ateis. Disinilah ateisme itu muncul, ya, yaitu di Eropa.
dari mereka yang tidak lagi percaya pada agama Kristen. Hilangnya iman mereka karena logika mereka ternyata tidak sama dengan pandangan agamanya. Jadi jelas ya bahwa iman itu memang seharusnya dibentuk dari logika. Jika tidak, suatu saat kalau logika menemukan sesuatu di agama yang tidak sesuai dengan logika, maka agama tersebut akan diragukan pemeluknya. Ini adalah statistik keagamaan di dunia saat ini di tahun 2024. Kita lihat ateis yang bermula dari satu orang di tahun 1660, kini di tahun 2024 jumlahnya sudah 1.236.222.764 orang. Jumlah ini bahkan sudah menikung jumlah pemeluk agama-agama lain selain Kristen dan Islam. Sementara dari ulasan di video kita sebelumnya, video yang ini terlihat merosotnya jumlah pemeluk agama Kristen itu sangat masif. Begitu juga pertambahan mereka yang tidak beragama atau yang ateis di wilayah yang tadinya mayoritas Kristen sangat masif. Sehingga diperkirakan kemungkinan 2 atau 3 dasawarsa ke depan, jumlah ateis ini akan menyalip jumlah penganut Kristen. Berarti 2 atau 3 dasawarsa ke depan tinggal Islam yang berhadapan dengan ateis ini. Mungkinkah ateis akan menyalip Islam juga? Bisa jadi. Tapi yang bisa dipastikan jikapun ateis ini menyalip jumlah muslim, mereka yang ateis ini bukan berasal dari kaum muslim. Mereka berasal dari agama-agama lain selain Islam, sebagaimana terlihat pada video seri 14 sebelumnya yang tadi ya. Bagaimana jika tinggal Islam yang berhadapan dengan ateis? Islam tidak akan kalah. Dalam arti, Islam tidak akan bisa hilang karena ateis. Ini karena ateis itu munculnya dari mereka yang berpikir logis, namun menemukan agama mereka justru tidak logis. Sementara Islam itu agama yang logis, yang mampu menjawab semua hal dengan jawaban yang memuaskan logika. Jadi Islam tidak akan takut berhadapan dengan ateis. Justru fenomena yang kita lihat, ramainya mereka yang ateis, agnostik, yang justru takluk dengan Islam. Namun yang agak lucu ya, penganut agama Kristen seolah menyalahkan Islam sebagai ancaman bagi eksistensi agama mereka, terutama di Barat. Mereka marah ketika gereja mereka yang kosong dijadikan masjid oleh umat Islam. Padahal yang membuat gereja mereka kosong itu bukan umat Islam, tapi jamaah mereka sendiri yang meninggalkan gereja dan menjadi ateis dan agnostik. Waktu akan membuktikan agama apa yang bisa bertahan, bahkan terus berkembang di zaman modern ini, zaman yang penuh kemajuan dan semakin cerdasnya manusia. Agama yang terus berkembang itulah yang dipastikan bisa berkembangnya karena kelogisannya. Dan kita yakin itu adalah Islam. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video kita kali ini. Sampai bertemu pada video seri berikutnya. Dukung terus channel ini agar semakin banyak yang menontonnya sehingga pesan dakwahnya semakin luas. Dan juga subscribe, like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.